Ada beberapa dari rekan-rekan tercinta yang bertanya kepada saya, bagaimana ibu bisa tinggal di Swiss atau awal cerita pengalaman sampai bisa menetap di negara Switzerland. Mau tahu ceritanya? Ikuti videonya. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung. Semoga kalian semua ada dalam keadaan sehat, sejahtera selalu, amin. Pada kesempatan video kali ini saya akan menceritakan awal pengalaman saya bagaimana bisa menetap di negara Swiss dan mendapatkan izin tinggal. Video ini saya buat khusus untuk teman-teman yang bertanya kepada saya dan ingin saya bercerita bagaimana sih bisa sampai mempunyai izin tinggal dan menetap di negara Swiss. Begini ceritanya teman-teman. Yang pertama-tama ingin saya jelaskan kepada kalian semua, kalau zaman dulu ya 30-40 tahun yang lalu untuk tinggal atau mendapatkan izin di Swiss rasanya lebih mudah dibanding hari ini tentunya. Dan saya itu sudah menginjak negara ini itu lebih dari 30 tahun lalu. Jadi tentu saya masih terkena dengan peraturan yang lebih mudah dibanding hari ini. Itu yang perlu digarisbawahi dulu ya, sebelum saya bercerita dari awal bagaimana saya bisa sampai tinggal dan menetap di negara ini. Awal mulanya dulu saya pernah bekerja di perusahaan penerbangan dan bertemu dengan suami saya itu yang berkewarganegaraan Swiss. Sehingga saat itu saya masih muda, dia pun masih muda ya. Kami jatuh cinta ceritanya dan memutuskan untuk married atau memutuskan untuk kawin. Lantas saya ambil tindakan untuk kawin, memutuskan di negara Hong Kong saat itu karena saya sedang bertugas di sana. Setelah kawin resmi ya, kita kawin di catatan sipil di Hong Kong. Kita mendapatkan surat kawin. Dengan surat itu saya pergi ke kedutaan Swiss dan ke kedutaan Indonesia untuk melaporkan bahwa status kami sekarang sudah menikah. Demikian. Nah teman-teman, karena statusnya saya sudah menikah dengan warga negara Swiss, itu sudah otomatis saya bisa tinggal mengikuti suami untuk tinggal di negara Swiss. Ya, jadi karena status perkawinan, otomatis pihak saya perempuan bisa mengikuti suami jika saya ingin menetap di negara Swiss. Namun pada saat itu karena kita masih muda dan sibuk bekerja, malah justru saya tidak pernah bermimpi ingin tinggal di negara ini, teman-teman. Saat itu justru saya menginginkan untuk tinggal di Indonesia. Dan itu kami lakukan beberapa tahun sebelumnya. Kami mencoba untuk tinggal di Indonesia karena status suami saya orang asing ya di Indonesia, jadi memerlukan visa izin tinggal. Dan saat itu ini problemnya ya, yang juga di sini akan saya kemukakan mengapa. Jadi untuk keimigrasian, untuk membuat surat izin tinggal saat itu kadang-kadang oke, kadang-kadang lancar ya. Karena kalau kita ada koneksi dengan orang imigrasi itu semua mudah. Namun jika penguasa kantor imigrasi pindah orang, ganti orang, maka kesulitan pun akan datang ya, sampai kita bisa kenal dengan orang tersebut. Saat itu pokoknya kalau kita kasih uang,
surat izin datang. Kalau kita kurang kasih uang, kita mau secara prosedur yang baik, itu dilama-lama. Dan hal ini membuat suami saya marah ya, karena di negara Swiss hal-hal demikian itu tidak ada. Jadi kalau kita membuat surat atau izin sesuatu, asal perlengkapannya korek, betul, itu mereka lakukan. Tapi saat itu di Indonesia keimigrasian tidak begitu. Jadi semua harus pakai uang, nyogok. Dan untuk orang Swiss hal itu menjengkelkan. Akhirnya saya pribadi pun merasa capek ya, selalu berhubungan setiap bulan atau 2 bulan sekali datang ke kantor imigrasi dan situasinya begitu dan begitu saja. Mereka mau uang, mau sogokan dan ya begitulah saat itu. Namun saya yakin hari ini dengan kepemimpinan dan Presiden Bapak Jokowi semuanya sudah lebih membaik. Jadi mohon maaf ya, saya hanya mengungkapkan pengalaman cerita saya zaman dulu. Mengapa saya sampai meninggalkan Indonesia dan saya memutuskan untuk mengikuti suami saya untuk pindah ke negara Swiss. Nah, setelah beberapa tahun bertahan untuk tinggal di Indonesia, akhirnya saya menyerah dan inilah awal ceritanya. Saya yang sebelumnya tidak pernah bermimpi untuk menetap di negara Swiss, akhirnya menegarkan diri. Karena saya mengikuti suami, saya datang ke negara Swiss dengan sebelumnya saya sempat diajak ke negara ini hanya untuk berlibur saja, bukan untuk hidup dan menetap ya. Tapi saat ini ketika kami memutuskan untuk pindah betul-betul, hati saya itu bergetar teman-teman ya. Saya hanya membawa 1 koper yang isi baju, sikat gigi dan peralatan demikian. Saya tidak membawa apa-apa. Datang ke Switzerland hanya dengan kondisi begitu. Nah, karena suami saya sebelumnya kan menetap di Indonesia dengan saya, sehingga saya datang ke Switzerland itu 0 ya, 0 besar. Saya tidak mempunyai apa-apa, kami tidak mempunyai apa-apa. Jadi waktu datang itu kami tidak punya apartemen. Kami tidak punya rumah, ya. Nah di sini pun banyak yang berpikir ya kalau orang bule itu kaya di negaranya. Mungkin ya, tetapi untuk saya pribadi sangat berlainan. Sehingga kami tinggal dulu di hotel beberapa hari, bahkan berminggu-minggu, sampai mendapatkan apartemen. Jadi untuk dana itu, saya menjual rumah yang di Indonesia untuk bisa start kehidupan di negara Swiss. Jadi betapa beratnya ya kami yang datang dengan 0. Tapi kalau soal izin tinggal saya sudah tidak ada masalah ya. Di garis bawahi sekali lagi karena suami saya berkewargaan negara Swiss sehingga saya pun otomatis bisa tinggal di negara ini. Bayangkan teman-teman, dengan hanya modal 1 koper dan juga another problem ya, problem yang lainnya. Saya bisa bahasa Inggris, bahasa Chinese and Jepang ya. Tetapi di Swiss ini kebetulan kami menetap di bagian part Swiss German. Mereka tidak berbahasa Inggris, mereka tidak berbahasa China or bahasa Jepang. Di sini mereka berbahasa Jerman. Nah, saya datang nggak bisa ngomong, nggak bisa bahasa. Memang di kota-kota besar ada ya banyak orang bisa berbahasa Inggris, tetapi sehari-hari mereka mempergunakan bahasa Jerman.
Dan kala itu 30 tahun lebih yang lalu itu tidak begitu banyak orang seperti hari ini. Jadi begitu saya menginjakkan kaki saat itu, kok sepi ya? Sepi sekali di sini. Kita di luar itu tidak seperti di Jakarta, apalagi ya begitu keluar rumah pasti banyak orang. Kalau di sini sepi, sampai saya pun bertanya kepada suami, where is the people? Di mana orang kok pada nggak ada demikian? Dan akhirnya saya memutuskan untuk mengambil kursus bahasa Jerman. Jadi beberapa bulan pertama ya saya menetap di sini, saya mendalami bahasa Jerman, sehingga itu penting sekali teman-teman ya, kalau kita mau tinggal di sini bahasa kita harus bisa. Bagaimana kita bisa mencari pekerjaan kalau bahasanya pun tidak bisa. Jadi di tahun pertama saya itu hanya melakukan hal itu. Sedangkan kalau tangan dan hati itu sudah gatel ya. Saya orang biasa bekerja, beraktivitas, saat itu tidak bisa. Walaupun oleh suami sebetulnya saya tidak diharuskan untuk bekerja. Namun karena sudah terbiasa dan keinginan ya. Juga kalau kita bisa menghasilkan uang sendiri kan enak ya teman-teman ya. Kita bisa, kalau kita ingin membantu keluarga atau berbagi dengan siapapun, kita tidak perlu tidak perlu mintain duit terus sama suami ya. Nah di situ jadi pada awalnya saya melakukan kursus bahasa sampai akhirnya saya bisa ya, dan saya mencoba apply mencari pekerjaan di sini karena saya sudah mendapatkan izin tinggal di negara ini sehingga saya bisa untuk mencari pekerjaan. Nah teman-teman, saya ulas intinya sekali lagi. Jadi kalau kita kawin dengan orang yang berwarga negara Swiss, itu otomatis ya izin tinggal, kita tidak perlu mengurus apapun. Kita hanya melapor dengan surat kawin tersebut ke Gemeinde ya, ke kantor kantor balai kota atau kantor kecamatan yang mengurus populasi penduduk. Kita melapor dan kita sudah mendapatkan izin tinggal. Itu zaman dulu. Nah, kalau yang sekarang juga sama ya. Tapi nggak permanen. Mereka hanya mendapatkan izin tinggalnya hanya 1 tahun, walaupun sudah kawin, hanya 1 tahun. Namun ini bisa diperpanjang. Jadi tiap tahun mereka harus datang ke kantor tersebut untuk memperpanjang dan itu bisa ya. Kalau waktu zaman saya tidak perlu datang lagi tiap tahun ke kantor kecamatan atau balai kota tersebut untuk memperpanjang izin tinggal saya karena sudah jadi permanen deh ya kalau zaman dulu. Kalau hari ini memang lebih diperketat dan begitulah keadaannya karena banyak sekali orang-orang dari negara tetangga ya, bukan hanya dari Indonesia, yang memang betul-betul mereka pun ingin tinggal dan bekerja di negara Swiss ini. Masalahnya saya sudah bahas di video sebelumnya ya, masalah pekerjaan dengan gaji yang lebih tinggi dan ekonomi negara yang lebih baik dibanding di negara-negara mereka, sehingga semua berduyun-duyun ingin mendapatkan pekerjaan dan izin tinggal yang susah ya teman-teman ya. Terutama kita dari negara Indonesia untuk izin tinggalnya itu lebih susah dibanding dengan negara-negara tetangga yang termasuk di EU ya, di Eropa Union. Mereka itu untuk izin tinggal menetap di Swiss lebih mudah daripada kita. Nah, jangankan untuk menetap tinggal di Swiss, teman-teman. Kadang-kadang hanya mencari visa untuk berlibur ke Swiss juga ya,
itu di kedutaan di Indonesia seleksinya juga kan ketat sekali ya, perlu ini itu persyaratannya. Apalagi kalau untuk menetap itu sangat tidak mudah teman-teman untuk saat ini. Jadi menurut sepengetahuan saya, untuk izin tinggal ke negara, menetap di negara Swiss hari ini, kalau secara pribadi ya, itu sangatlah sulit. Intinya yang harus kita pikirkan, ini kan berurusan dengan kantor keimigrasian. Jadi teman-teman berpikirnya jangan seperti, wah saya ingin kerja di Swiss itu seperti kalau dari Jakarta ingin kerja di Bali. Itu kan masih satu negara ya. Jadi tidak usah berurusan dengan kantor keimigrasian. Karena di sini banyak sekali pertanyaan seolah-olah bekerja di Swiss itu sama mudahnya dengan mencari pekerjaan antar pulau di Indonesia. Di sini sangat berbeda teman-teman, dan ini harus dipahami kalau beda negara itu peraturannya tidak sama dengan beda pulau. Dan untuk di Swiss sendiri saat ini setelah situasi corona ini memang juga untuk mencari pekerjaan lebih sulit karena banyak juga yang kehilangan pekerjaan atau kena PHK. Jika kawan-kawan tertarik untuk mengetahui sistem atau keimigrasian di negara ini, kalian bisa mengunjungi websitenya ya. Jadi di situ dapat informasi yang betul-betul akurat dan exactly dari kantor keimigrasian Swiss. Bagaimana seseorang ingin tinggal di negara ini. Namun kalau menurut saya secara pribadi nggak pugu-pugu ingin tinggal cari kerja itu susah sekali ya teman-teman ya. Banyak faktor hal lain yang luar biasa susah. Dan ada yang perlu saya ulas juga teman-teman. Sebetulnya kalau tali perkawinan itu tidak harus dengan warga negara Swiss saja untuk bisa menetap atau tinggal di negara ini. Saya berikan contoh nyata, ada teman-teman saya di sini, orang Indonesia, dia merit kawin dengan suaminya yang berkewargaan negara Jerman. Ya, jadi tetapi suaminya itu hidupnya atau tinggal di negara Swiss. Jadi otomatis karena dia warga negara Jerman untuk tinggal di negara Swiss dan bekerja di sini itu lebih mudah. Nah, istrinya ini jadi otomatis juga karena ikut suami dia pun bisa ikut tinggal di negara Swiss dengan izin yang sama seperti suaminya tadi. Ya, jadi itu banyak, bukan saja warga negara Jerman, tapi ada yang kawin dengan warga negara Prancis, juga ada yang dari Yugoslavia, ada semuanya mereka tinggal di negara Swiss dan izin tinggalnya pun mereka mendapatkan karena ikut dengan suami. Dan itu teman-teman ya, kebanyakan ya. Teman-teman kita atau orang Indonesia yang hidup di Swiss yang saya tahu. Saya garis bawahi tidak semua ya. Yang saya tahu terutama senior-senior yang sudah hidup di sini 40 tahun lebih. Mereka itu semua tinggal dan menetap di Swiss itu karena tali perkawinan. Jadi sedikit sekali ya mungkin yang menetap di Swiss di luar tali perkawinan. Tentu ada, cuman persentasenya sedikit. Karena sampai hari ini yang saya kenal, yang saya tahu kebanyakan mereka tali perkawinan dengan orang bule ya dibilangnya. Kalau soal warga negara seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bisa warga negara apa saja. Jerman, Perancis, Italia, tapi mereka bisa untuk tinggal menetap di sini karena suaminya memang bekerja atau menetap di Switzerland.
Nah kawan-kawan, jadi sangatlah tidak mudah ya, terutama untuk saya pribadi, bagaimana waktu saya datang ke negara ini, saya fighting untuk bisa pertama bahasanya, dan saya bekerja mencari pekerjaan. 35 tahun lalu itu tentu lebih mudah mencari pekerjaan dibanding hari ini. Sehingga dari situ dengan ketekunan dan kerja keras, saya sampai hari ini berhasil hidup ya di sini dengan ya seadanya deh teman-teman, demikian. Jadi kalau apa yang muluk-muluk ya, enak kerja di Swiss, enak menetap di Swiss, itu ada baiknya dan ada sedihnya ya, karena memang semuanya itu perlu perjuangan, perlu kerja keras. Jadi sama aja ya sebetulnya. Di Indonesia pun kalau kita berjuang dan bekerja keras, tentu kita pun akan mendapatkan jalan untuk satu keberhasilan. Itu menurut saya. Demikianlah sahabat tercinta penjelasan dari saya atau pengalaman pribadi saya bagaimana saya bisa sampai dan hidup di negara Swiss ini. Semoga jawaban ini dapat bermanfaat ya untuk teman-teman yang betul-betul menginginkan jawaban ini datang dari saya pribadi. Terima kasih sudah bergabung dan tentunya sampai jumpa di video selanjutnya.